Jadi Bapak keluar dari sini itu harus bisa loh. Ya. Saya nggak mau jenengan bayar banyak segitu tuh nggak bisa. Saya malu ngajarin jenengan. Ya, ya. Jenengan tuh tak ajarin supaya jenengan tuh kayak saya bisa dan mampu. Ketemu berapa sehari ketemu 40 orang pasien yang sama penyakitnya gampang, nggak sakit, nggak capek. Yuk kita sama-sama. Titik alergi, sering ketemu nggak yang alergi? Sering. Ya, sering. Jerawatan banyak di tubuh sering nggak? Sering. Ini titik terapinya. Oh iya. Segini nggak 2 jari loh. 5 jam. Ini? Nah, mengetahui dulu gambarnya. Caranya nanti kita praktek area ini. Dan kalau yang di depan area ini. Ini seringkali ketemu pasien yang seperti ini, alergi. Kalau dibuka di belakang itu jerawatnya banyak pasien. Jadi sebelum kita pegang ada tekniknya, ada top luncur, ya kan? Dipegang, digeret. Tadi berapa Pak? 5 yang ada Bu Zelika, sampai 21. Nah, kalau saya nanti menggunakan teknik tangan. Tekniknya adalah menggunakan teknik tangan. Tak terapi, geser kanan kiri, benar kiri. Nanti ketemu. Di sini akan menemukan otot itu gerendel. Itulah yang baru ditekan. Turun, turun, dan gambarnya akan seperti ini. Itu tekniknya adalah dengan teknik relaksasi. Karena kita tadi sudah tahu ilmu nadi. Oh, alergi ini berhubungan dengan apa? Ayo. Pencernaan. Berarti yang dibenarkan sebenarnya adalah Pencernaan. fungsinya dari pencernaan. Nah ini. Dan berhubungan dengan hati. Hati, bukan ginjal ya. Hatinya juga bermasalah itu kalau yang lagi alergi. Nah itu Bu. Wis komplit. Nah itu caranya apa? Bekam komplit. Yang belakangnya, yang depannya sebagian. Nah ada teknik gagal ginjal darahnya. Nanti materi bisa saya bagikan di grup ya. Di grup TFT ya. Tapi jenengan paham ya bahwa ini adalah titik-titiknya. Saya masih ada waktu? Ya. Banyak nggak menemukan pasien saraf kejepit? Sering. Hampir setiap hari. Kakinya panjang sebelah. Betul. Yang dibenerin apa dulu? Geret kaki. Geret kaki. Enggak, apa sakit? Panjang sebelah geret kaki. Oh nanti malah nggak pas. Bukan kaki yang panjang yang ditarik, salah loh. Tambah doang. Tambah doang. Kaki yang panjang direlaksasikan. Setelah direlaksasi ditempelkan di dekulnya jenengan, baru yang kaki yang nggak panjang itu ditarik pelan-pelan sampai berdikok. Nanti sama. Teknik ini akan saya ajarkan di tanggal 22 Februari. Nah sekarang habis eman-eman. Bocoran sih. Nah banyak nggak yang dikop di bagian kaki sampai di bawah tulang ekor loh. Titiknya ini tulang ekor, di bawah tulang ekor, di atas tulang ekor loh, sampai ke atas. Pas tengah-tengah. Pas tengah-tengah. Itu sering kali loh saya menemukan pasien seperti ini. Makanya kalau pakai kop kering enak, kita lepas. Nah ini yang pas pantat ya terapi yang kop ya kakung sama kakung, putri sama putri. Masa putri kakung nepang putri, wah bahaya ini. Bisa Bahaya. Itu di bawah dengkul. Kalau yang lainnya seperti ini memang seringkali pasien kita temukan pasien yang saraf kejepit. Banyak banget. Saraf kejepit, stroke, gagal ginjal. Itu pasiennya teman-teman banyak ketemu di lapangan. Ambil ilmu yang ini dipelajari, bagian saraf kejepit, bagian gagal ginjal dan stroke, jangan cepat untuk memperbaikinya. Paham ya? Untuk modulnya nanti boleh diberikan sama direlaksasi. Kalau ditarik nggak boleh. Otot sama tulangnya sudah nggak boleh ditarik.
Maksimal usia itu boleh ditarik itu berapa, Pak? 54 tahun sampai 55. Maksimal 54 tahun. Kalau jenengan punya pasien 70 tahun kayak Pak Untung itu beda ya. Pak Untung? Hai. Nah, itu beda. Beliau 73 tahun. Yang paling sepuh di sini siapa selain Pak Untung? Ada nggak? Nah, itu Pak Untung. 73 tahun masih sehat dan bugar dan dia sering berbekam. Itu beda ya. Kita lihat visual lagi. Caranya nanti apa? Lihat visual yin sama yang. Kira-kira menurut jenengan mampu nggak pasien ini untuk dilakukan tindakan kop dan terapi saraf kejepit? Enggak usah. Hanya di kop saja. Jadi tidak sulit. Tapi kalau kop siapapun boleh. Sampai usianya 100 pun boleh. Tapi tarikannya beda loh. Saya narik ke Pak Untung itu udah bukan tarikan yang kayak tadi. Lah kalau Pak Untung itu yang sepuh kulitnya sudah ngeluntung, Pak. Nah itu Pak. ya itu tarikannya nanti beda. Oh gitu. Setengah. Oh. Kalau tadi kan penuh. Ya. Ini tarikannya setengah loh. Setengah aja cuma dua kali setengah. Berarti cuma narik sekali sebenarnya. Tapi tarinya setengahnya 2 kali. Itu malah nggak apa-apa. Kadang-kadang tarik sidik mlebu kabeh, Pak. Nah iya itu Pak masalahnya. Itu berarti kalau sekarang banyak saudara-saudara kita yang kena stunting tuh kayak gitu loh kalau dibekam. Saya benar ke anak-anak yang stunting itu tak bekam kayak gitu semua, tak coverin kayak gitu semua. Akhirnya saya solusinya air putih hangat rajin 3 hari sekali semangka atau pepaya. Kayak sekarang kulitnya mulai bagus. Itu Pak Untung tuh kayaknya kayak gitu tapi badannya kuat loh. Monggo Pak Camat silakan. Lepu udah datang kurus sebulan lagi cek badannya nambah. Iya. Vitaminnya apa? Semangka dan pepaya sama buah naga. Kalau nggak doyan kebangetan, enak kabeh. Semangka, pepaya, buah naga. Hanya itu loh ya. Kemudian air putih hangat wajib. Sehari berapa? 4 gelas. 4 gelas. Kakaknya ini dikit lah. Buah naga. Kakaknya ini dikit lah. Ini termasuknya masih kecil. Kalau Air ini hangat. 5 gelas. Coba Air hangat 4 gelas. Teman-teman yang punya koneksi atau pasien stunting itu yang seperti itu. Jadi pagi. Ya, nanti kita belajar bekam saraf kecepit, tapi ini terlalu komplit, saya potong dikit. Kemudian kop saraf kecepit, kita praktek bareng-bareng. Kop stunting, ya, untuk tambahan ilmu engineer. Mudah-mudahan di Bapak Ibu tidak ada yang stunting banyak ya. Teman dengan kita terapi. Insya Allah ya, bisa ya. Oke. Nanti kita belajar ini semua. Yang terakhir ini saya tutup dengan katla. Oh, mau tanya. Pertanyaan lanjutan yang tadi Pak. Ya, Untuk ini masalahnya banyak loh. Iya itu tadi itu kan belum masih berlangsung, masih koma itu Pak. Iya. Terus untuk penanganan seperti itu kira-kira dapat menghasilkan hasil itu kira-kira berapa bulan atau berapa hari? Target ya. Ya. Kalau saya pribadi, nah tadi yang berhubungan pertanyaan jenengan sama dengan ibu-ibu yang dari Puskesmas. Berapa hari sih saya harus kop kering ya? Ya. Kalau saya itu kop keringnya 3 sampai 5 hari sekali loh. Oh. Ya. Ya. Bukan jadwal sunnah bekam beda loh ya. Berarti kondisi pasien Boleh dibuka. bagus kan? Setelah itu pasien harus 1 bulan sekali kontrol ke puskesmas atau rumah sakit. Itu wajib. Sudah enak sama jenengan, tapi tidak kontrol, itu salah. Saya punya pasien gagal ginjal, 3 tahun itu cuci darah, seminggu 2 kali. Sekarang 3 bulan sekali cuci darah. Pasiennya Sarjito sama JIH, sama dokter Iwan dan dokter Heri. Itu datangnya ke saya terapi. Tapi sekarang tetap kontrol ke sana sebulan sekali. Tapi sekarang cuci darahnya baru 3 bulan sekali loh. Dari seminggu 2 kali menjadi 3 bulan sekali. Yang membolehkan seperti itu adalah dokter yang lain. Kita hanya membantu pasien tersebut supaya lebih panjang.
usianya, panjang kesehatannya. Jadi kita tidak boleh menentukan, Bapak selesai ya? Enggak. Setelah selesai, Bapak kok enak? Ya udah, kontrol nggih. Dokter bagus. Ini pengalaman saya yang terakhir kemarin. Ada pasien ada penyumbatan di kepala. Berdasarkan hasil ronsen dan CT scan, beliau tidak ditemukan penyumbatan di kepala. Saat itu. Dan pasien itu saat itu sudah tidak enak untuk apa ya? Istirahat pun sudah gak enak, melakukan apapun juga sudah gak bisa. Biasa kalau di Jawa itu pasti manggil wong sembuh. Pak didoain aja deh Pak, kasihan Bapak. Kita kok ana sing nyangkut. Kadang seperti itu ya. Ya. Tapi alhamdulillah si anak masih punya keinginan Bapak itu sembuh. Terus saya dipanggil, kebetulan saya berpasangan dengan Mbak Asif, datang di salah satu rumah sakit terbesar di Kota Magelang. Kami melakukan terapi, cek, dikontrol semuanya, dan diperbolehkan sama perawat loh ya untuk cek di rumah sakit. Jadi nggak sembarangan dia langsung menangani kalau nggak ada izin loh ya. Itu juga salah, tidak sesuai dengan SOP. Harus izin loh. Oh, toko-toko nangani. Oh, saya tabib. Oh, ora ono hubungane rumah sakit karo tabib. Ya, beda. Izin. Setelah saya pegang, rampung, ternyata semua penyakit alhamdulillah tidak ada. Dari kolesterol, asam urat, gula, lambung semuanya normal. Bagian leher ke atas setelah kita terapi saya cek, ternyata ada penyumbatan di saluran kepala, tebel di penyumbatannya. Akhirnya kita konsultasi, saya lapor sama dokter spesialisnya langsung. Besoknya beliau diperiksa di bagian kepala dan benar ada penyumbatan 2. Sekarang pasiennya sudah agak baikan, tapi kontrol tiap 1 bulan sekali ke dokter tersebut. Berarti kan alhamdulillah kan, obat juga ke dokter, kontrolnya ke dokter, terapinya ke kita. Kan lumayan, kerjasama yang baik itu saling mengarahkan. Jadi kita tidak boleh bersaing, tapi kita sama-sama kerjasama. Karena gini, nanti kalau nggak percaya tanya sama teman-teman yang di Puskesmas. Beliau itu ada program yang 1 hari ini nanti ada untuk teman-teman bisa terapi bareng-bareng di sana. Nanti pasien itu rasa kayak enak loh. Bu udah enak, berarti gak usah suntik ya. Nah, kan ibunya malah senang. Dia rasa suntik, nah itu pembedanya. Kalau rasa suntik, bisa kanca-kanca gitu. Nah nanti kita akan yang tadi, terus kita belajar ilmu katla, ketemu lagi. Oh ternyata pasien ini berhubungan dengan ini dan ini. Setelah itu, barulah jenengan melakukan terapi kop tradisional di koplah penyakitnya pasien. Paham ya? Nah, untuk lebih lanjut, nunggu ada lagi. Apabila ibu sakit, anaknya sakit. Kurang biru ya. Nah, spidol biru enak nih. Ulangi ya. Kalau anak sakit, ibu tidak sakit. Tapi kalau ibu sakit, anak sakit. Berarti apa? Ini adalah penyakit yang baru terjadi. Aku loro boyot apa loro ginjal. Tapi nek atiku loro, biasanya ginjalku bermasalah. Karena ibu loro, anak mesti melu loro. Paham dengan ilmu yang tadi, yang tadi? Berhubungan tidak? Saya punya penyakit ini diagnosanya adalah setelah jenengan nanti setelah dipakai nadi, terus kita tahu ini, terus nanti jenengan di kop itu barulah tahu bahwa penyakitnya pasien adalah ibu atau anak. Ya, jadi kalau anak sakit, ibu tidak sakit, tapi kalau ibunya yang sakit, anak pasti sakit. Lama kelamaan akan menindas jantung. Inilah yang nanti akan jenengan kop. Setelah itulah jenengan melakukan tindakan
kau tadi. Paham ya? Siap, paham. Jadi ya sama, turun ke bawahnya juga sama. Jadi biar bapak dan ibu paham semua. Kalau anak sakit, nah kalau anaknya sakit, ibunya sakit, ibu tidak sakit. Ya. Ini saya gambarnya kayak gini dulu. Ini nggak ada di Mbak Zelika dan Pak Galih loh. Ya Mbak Zelika, ada nggak? Ada nggak? Nggak ada ya. Uri ya berarti Pak Luki ya. Oke. Semua akan berhubungan tentang masalah penyakit tadi. Oke, kalau ini udah paham ya. Nah, sekarang saya kembali. Kalau ibunya anak sakit, ibu tidak sakit, tapi kalau ibu sakit, ya kebalik. Kalinya ibu sakit, anak pasti sakit. Kalau ibu sakit, anak sakit, berarti yang ditindas mana? Tidak jantung. Yang ditindas adalah Tanah lambung. lambungnya. Jadi gini, kalau hati sakit, jantung tidak mesti sakit. Tapi kalau jantungnya jenengan sakit, pasti hatinya sakit. Lama kelamaan akan menindas lambung. Oke ya, tak ulangi dari sini. Kalau ginjal sakit, hatinya jenengan nggak bakal sakit. Tapi kalau hatinya jenengan yang sakit, hati itu bisa dengan menahan perasaan, ngampet, reso nesu, reso ditokke, itu bahaya loh guys-guys. Gitu ya. Hati sakit, ini lama kelamaan. Jemput, Pak. Ya ini jemput. Rasa rebet terus nyerangnya ke ginjal. Tapi kelamaan jantungnya nanti berdebar-debar. Kok enak ya, bodohku kok ini gara-gara hatinya jenengan. Ngampet nesu wae. Gak bisa dikeluarin. Apalagi kayak tugas sempurna akeh. Kayak kalau ngomong sak jamnya kesulitan ngomong. Wah, boleh ya Mas iki. Berarti Guyon. nek nesu minimal kudu misuh, Pak. Ora kan itu. Maksudnya dikeluarkan itu timbang diempet. ya enggak, dikeluarkan itu tidak harus misuh loh ya. Dikeluarkan maksudnya itu supaya jenengan itu jangan sampai nanti kelamaan kalau nyerang ke jantung itu kan yang bahaya. Oke ya, saya lanjutkan. Kalau hati sakit, jantung tidak sakit. Tapi kalau jantung sakit, hati sakit, lama-kelamaan akan menyerang lambung. Oke. Kalau lambungnya sakit, paru-paru tidak akan sakit. Tapi kalau paru-paru sakit, Bisa lambungnya sakit, terus lama-kelamaan akan menindas hati. Nah itu gambar yang enak kayak gitu. Tapi kalau baca itu nanti nggak paham kalau nggak diterangkan ini. Kan ya? Kalau paru-paru sakit, ginjal tidak sakit. Tapi kalau ginjal sakit, paru-paru paling sakit dan lama-kelamaan akan Lambung. Oke? Sampai di sini paham? Pasti pusing. Oh, pasti pusing, bingung Masih kan? bingung, Pak. Masih bingung. Oke, tak ulangi alon-alon. Jadi ini tuh berhubungan dengan nadi. Jadi gini, ya. Jantung itu adalah pasien itu sudah lama terjadi. Oke, aku wis nopo lho ya. Tangan kirinya pasien tak pegang jantung. Oke ya, ini pasien tak sakit jantung. Berarti kalau jantung sudah lama, pasti anaknya lara lah. Berarti hati ini lara. Ketemu. Terus lama kelamaan lambungnya lara enggak? Ya udah, ketemu udah. Berarti jenengan sakit terapi untuk di kopnya yang mana? Titik hati. Lambung. 3 titik itu, Pak. 3 titik. Oh. Paham? Saling berhubungan berarti ya. Oh iya. Paham. Makanya megangnya harus dipegang di nadinya jenengan. Tahu dong penyakitnya pasiennya apa? Oh, sisi penyakitnya jadi kok asam lambung nopo to?
baiki. Oh, hati. Paham? Paham. Nah, belum paham nanti kita sama-sama masih belajar, ya. Karena ini nanti akan dikirim di grup lagi bahwa ilmu katra ini bisa dipelajari. Oh, fungsinya apa toh? Paru-paru itu berhubungan dengan usus besar, hidung, kulit, bulat dan lain-lainnya. Itu ada di situ semua. Tapi yang jelas Bapak Ibu harus memahami bahwa tadi yang saya kasih titik hitam ini adalah berhubungan. Kemudian ini adalah awal penyakitnya kita. Awal penyakitnya kita adalah ginjal, hati, jantung, lambung, dan paru-paru. Organ lambung termasuk limpa, CS. Jantung termasuk apa? Ada semua, nanti Bapak Ibu bisa mempelajari. Tapi intinya adalah kalau kita mengetahui titik penyakit ini, berarti pasien apapun yang jenengan terapi, pasien apapun yang jenengan lakukan tindakan dengan kop tradisional akan mengalami hal penyakit ini. Kalau sudah kayak gini, kalau ngeresep ke herbal, ngeresep ke obat, masuk nggak Bu Bidan? Masuk ya? Kok gosong kabeh yang bagian tadi? Jenengan ngakop bagian titik lambung, titik hati, dan titik jantung. Gosongnya kalau tanganku apa tangannya badannya Pak Mantok, itulah penyakitnya. Ruamnya itu kok warnanya gosong, bukan yang warna biasa, bukan merah jambu, tapi warnanya ungu. Itulah yang terjadi pada pasien kalau punya penyakit campak. Dan itulah yang harus dilakukan tindakan. Terapi dikasih ramuan jamu atau herbal, apa diberikan obat sesuai dengan penyakitnya. Gitu Bapak dan Ibu, kelihatannya kalau sudah capek. Dari ilmu pengobatan ketimuran bahwa memang anak itu selalu sehat, ibu menahan. Anak pola ibu tetap tahan. Anak pola kayak gitu nggak? Oh, apa tadi? Beban apapun yang dialami oleh bapak-bapak dan anak-anak, ibu itu selalu diam. Iya, ibu-ibu. Ya, ya benar kan? Iya kamu? Iya kan? Itu ya. Kan selalu nahan. Selalu bertahan. Yes lah, kalau bola besok meneh lah. Tapi kalau itu didiamkan akan menjadi penyakit. Jadi kenapa kok ini dada ya? Bukan, yang dibahas ini. Ini sering sakit loh. Aku sering ngobatin ibu-ibu di usia 40 tahun ke atas sampai 60. Daerah ini sama ini pasti sering sakit. Iya. Setelah tak hipnoterapi, curhat, nah, barulah muncul semua penyakitnya. Ini bapak ini loh, masa anakku yang ini. Oh iya, berarti bener ilmu ini tadi. Anak sakit. Tapi anak sakit ibu tetap nahan, ketok gentle. Ibu udah makan? Udah. Ibu nggak apa? Nahan. Paham ya? Anak sakit. Jawab ya Bu, Pak pertanyaannya. Jadi jangan berhubungan. Saya belum ngajari visual wajah dan lidah, tapi sudah tahu yin dan yang-nya dulu, sudah tahu nadinya dulu, sudah tahu penyakitnya. Kira-kira nek Bapak Ibu melakukan tindakan kop, siap betul? Siap. Nah, berarti standarnya udah standar master loh ini trainer, dan ini bisa diajarkan kepada teman-teman yang lain sesuai dengan harapan Bapak Ibu. Demikian, ya. Ada pertanyaan lagi? Kelihatannya udah capek.